Uh, Triana Madani perlahan sadar dari pingsannya. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, lalu menguceknya sebelum membuka lebar-lebar. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemas, terutama di bagian satu enti. S3 sensasi tidak nyaman itu membuatnya bergidik. Ruangan di sekelilingnya gelap. Dengan susah payah, Tria mendorong tubuh seorang lelaki yang mensatundihnya, lalu cepat-cepat turun dari ran 4 nanogram. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa pria itu, tapi yang pasti, dia bukan seseorang yang dikenalnya. Tanpa berpikir panjang, Tria meraih pakaiannya yang tercecer di lantai dan segera mengenakannya. Setelah itu, ia melangkah keluar dari kamar hotel dengan langkah terburu-buru, meninggalkan pria yang masih terbaring tak sadarkan diri di R4 jam. Mungkin efek obat yang diberikan padanya lebih banyak daripada yang ia terima. Keesokan paginya, Tria pulang ke rumah dengan kondisi berantakan. Kepalanya masih pusing akibat efek obat yang belum sepenuhnya hilang. Ia berjalan sempoyongan menuju ruang tamu, di mana ayahnya, ibu tirinya, dan adik tirinya tengah duduk bersama. Tatapan sinis langsung menghujaninya begitu ia muncul. "Kemana saja kau semalam?" Suara dingin Ivana, ibu tirinya, menyambutnya. "Lihat penampilanmu. Seperti pelacur yang baru pulang dari dunia malam." Tria tertegun. Ucapan Ivana membuatnya kembali mengingat kejadian semalam. Ia mengingat dirinya sedang merayakan ulang tahunnya bersama Tiara, adik tirinya. Lalu, semuanya menjadi kabur. Tapi yang jelas, ketika ia sadar, ia berada di hotel bersama seorang pria asing. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah Tiara yang kini duduk dengan wajah berpura-pura polos. "Semalam aku menginap di rumah sahabatku," jawab Tria berbohong. Ia sendiri tidak tahu bagaimana bisa terjebak di hotel bersama pria tak dikenal. Namun, melihat Tiara yang pulang ke rumah tanpa masalah, ia semakin yakin bahwa semua ini adalah jebakan. BRAKK. Tiba-tiba, meja di ruang tamu dihantam keras oleh Elio Porter, ayahnya. Beberapa lembar foto dilemparkan ke lantai, berhamburan di hadapan Tria. Jantungnya berdegup kencang saat melihat foto-foto dirinya sedang dipapa oleh seorang pria di hotel. "Jelas-jelas kau pergi dengan laki-laki asing dan bahkan tidur dengannya," bentak Elio dengan nada penuh kemarahan. "Kau telah mempermalukan keluarga Porter. Mulai sekarang, pergilah dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Kau bukan anakku lagi." Tria tetap berdiri tegak. Matanya meneliti foto-foto itu dengan hati yang bergejolak, tapi ia berusaha tetap tenang. Sementara itu, di sudut ruangan, Tiara tersenyum licik. "Ayah, jangan terlalu emosi," ujar Tiara tiba-tiba, mendekati Tria dengan ekspresi seolah-olah marah. "Kak, bagaimana bisa kau melakukan hal memalukan ini? Nama keluarga kita pasti akan tercemar. Kau seharusnya tidak melakukan ini sebelum menikah." Tria semakin geram. Ia menatap Tiara dengan tajam, merasakan pengkhianatan yang begitu dalam. Tiara telah menjebaknya, dan kini berpura-pura menjadi saudari yang peduli. "Ayah, ini semua tidak seperti yang ayah pikirkan," kata Tria, mencoba menjelaskan. "Semalam, aku hanya merayakan ulang tahunku bersama Tiara di sebuah hotel. Aku yakin dia mencampurkan sesuatu ke dalam minumanku. Aku tidak ingat apapun setelah itu. Benar-benar tidak ingat." "Cukup," potong Elio dengan suara lantang. "Bukti sudah jelas, tapi kau malah menyalahkan adikmu sendiri. Semua ini karena kau tidak bisa menjaga diri dengan baik." Tria mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia menatap ayahnya dengan kekecewaan mendalam. Seharusnya, sejak awal, ibunya tahu bahwa Elio telah berselingkuh dengan Ivana Harper.
Hanya 6 bulan setelah kematian ibunya, pria itu sudah menikahi Ivana, yang kala itu tengah mengandung 7 bulan. Kini, Tria tidak hanya kehilangan ibunya, tapi juga keluarganya sendiri. Aku sebenarnya berencana menyerahkan perusahaan Aurora Jewelry kepadamu, lanjut Elio dengan nada dingin. Tapi kau justru melakukan sesuatu yang memalukan. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Porter. Tria membeku. Jadi, ini akhir dari semuanya. Tubuhnya bergetar, tapi ia menolak untuk menangis. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ivana serta Tiara. Dua wanita licik itu kini mencibirnya dengan puas. Di luar rumah, dengan langkah mantap, Tria menyeret kopernya keluar dari rumah. Namun, Tiara dengan wajah berpura-pura baik segera menyusulnya. "Kak, biar aku bantu membawanya," ucapnya manis. Tria menepis tangan Tiara dengan kasar. "Minggir kau, wanita ular," desisnya tajam. Melihat sikap Tria yang tak sudi disentuhnya, Tiara akhirnya menunjukkan wajah aslinya. "Sebenarnya, semalam memang aku yang mencampurkan obat ke dalam minumanmu," bisiknya sambil menyeringai. "Bagaimana rasanya? Nikmat atau tidak dinodai oleh lelaki gemuk dan jelek itu?" Langkah Tria terhenti. Ia berbalik menatap Tiara dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian sudah berhasil masuk ke keluarga Porter," katanya dingin. "Apa lagi yang kalian inginkan?" Tiara tersenyum sinis. "Aku ingin posisimu, Tria. Aku ingin perusahaan Aurora Jewelry jatuh ke tanganku. Dan sepertinya, aku telah berhasil." Tria menggertakkan giginya. "Aku tidak ingin menjadi anak kedua yang tidak memiliki apa-apa," lanjut Tiara dengan angkuh. "Kau sudah menikmati semua kemewahan keluarga Porter, sekarang giliranku. Kau hanyalah sampah yang sudah tidak dibutuhkan lagi." Senyumnya semakin licik. "Jadi, lebih baik kau pergi dan jangan kembali. Jika tidak, video skandalmu akan kusebarkan." Tria menatap Tiara dengan dingin sebelum akhirnya mengangkat kopernya dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Saat mobil Tria menjauh, Tiara tersenyum puas. "Mulai sekarang, bukan hanya perusahaan Aurora," gumamnya, "tapi juga seluruh kemewahan keluarga Porter akan menjadi milikku." Namun, senyumnya seketika pudar saat sebuah sport hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Dua pria berbadan tegap turun, membuka pintu, lalu seorang lelaki jangkung dengan setelan jas hitam sederhana tapi berkelas keluar dari dalam mobil. Mata Tiara membelalak melihat siapa lelaki itu. "Itu Bastian Grace," bisiknya tak percaya. Bastian Grace, pengusaha muda berpengaruh, pria tampan dan kaya raya yang diidamkan banyak wanita. Bastian melangkah mendekat, lalu menatap Tiara dengan sorot mata dingin. "Apa kau Tiara Porter?" tanyanya dengan nada datar. Tiara dengan semangat mengangguk. "Apakah kau wanita yang tidur denganku semalam di kamar nomor 113, Hotel Flower?" Tiara tercekat. "Sial. Jadi, pria yang bersama Tria semalam bukan lelaki bayarannya, melainkan pria tampan idaman semua wanita, Bastian Grace." Namun, ia segera mengendalikan ekspresinya dan tersenyum manis. "Benar sekali, bohongnya. Itu aku, hiks hiks," ucapnya pura-pura menangis. Bodoh, wanita mana yang tidak mau pada lelaki di depannya ini? Laki-laki mapan, tampan dan sangat berpengaruh di kota itu. Semua wanita pasti selalu bermimpi untuk bisa bersamanya, namun Tiara tidak perlu melakukan itu karena semua sudah ada di depan mata. "Aku akan merebut semua yang menjadi milikmu, Tria." Batinnya bahagia. 6 tahun kemudian, di bandara ibu kota, di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, seorang wanita cantik berjalan anggun.
Ia mengenakan dress ketat berwarna coklat dengan kacamata bitenggereng di hidung mancungnya. Di kedua tangannya, ia menggandeng dua anak perempuan kecil yang menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak? Kedua anak itu tampak seperti boneka hidup. Rambut panjang mereka yang tebal dan bergelombang berwarna coklat berkilauan di bawah cahaya, senada dengan mata coklat besar mereka yang tampak cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Mereka sangat cantik. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang dingin namun anggun. Ia melangkah dengan tenang menuju sebuah mobil mewah yang telah menunggunya di depan sana. Di depan mobil Lamborghini itu, seorang pria dengan postur tegap berdiri sambil melepas kacamata hitamnya. Tatapannya langsung tertuju pada wanita cantik di depannya itu. "Jadi mereka ini anak-anak kamu?" tanya pria itu dengan nada terkejut. "Cantik sekali. Aku benar-benar tidak menyangka, Tria." Pria itu adalah Diego, sahabat lama Tria. 5 tahun lalu, Diego adalah orang yang menolong Tria di saat-saat tersulitnya. Saat itu, Tria baru menyadari bahwa dirinya sedang hamil, dan semua kartu debitnya telah dibekukan oleh ayahnya. Dengan terpaksa, Tria meminta Diego untuk menikahinya demi mendapatkan visa pernikahan agar bisa pergi ke luar negeri dan melahirkan anak-anaknya di sana. Selama di luar negeri, Diego selalu ada untuknya. Namun, tepat setelah Tria melahirkan, Diego harus kembali ke negaranya karena urusan pekerjaan yang mendesak. Kini, setelah 6 tahun berlalu, mereka akhirnya bertemu kembali. "Kamu benar, mereka adalah putriku," jawab Tria, suaranya tetap tenang. Tria menurunkan kedua anaknya dari gendongan, lalu mengelus puncak kepala mereka dengan penuh kasih sayang. "Sofia, Clarissa, ini ayah angkat kalian. Namanya Diego," ujarnya lembut. Sofia dan Clarissa menatap Diego dengan mata berbinar. Senyum cerah mengembang di wajah mereka sebelum keduanya berjalan maju dan langsung memeluk Diego yang telah berjongkok dengan tangan terbuka. "Ayah angkat, apa kabar?" tanya Clarissa dengan suara ceriwis khas anak kecil. Diego tersenyum hangat. "Ayah baik-baik saja, sayang. Bagaimana dengan kalian, anak manis?" "Kami dan ibu sangat baik," sahut Sofia. "Ayah, aku lapar. Bisakah kita makan dulu? Perutku keroncongan sedari tadi." Diego terkekeh sambil mengangguk. Tanpa ragu, ia mengangkat kedua anak itu ke dalam mobil, lalu membukakan pintu untuk Tria sebelum akhirnya menyetir menuju restoran. Di dalam perjalanan, Diego menatap Tria sekilas sebelum bersuara, "Aku masih kagum dengan anak-anakmu. Mereka luar biasa cantik. Entah lelaki tampan mana yang menidurimu waktu itu. Semoga, saat kamu bertemu dengannya, kamu sudah siap menerima segalanya." Tria terdiam sejenak. Matanya menerawang keluar jendela sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak peduli lagi pada lelaki itu. Saat ini, aku sudah sangat bahagia memiliki mereka berdua. Sofia dan Clarissa adalah kekuatanku." Ada nada kesedihan dalam suaranya, sesuatu yang tak luput dari perhatian Diego. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ketika Sofia dan Clarissa akhirnya tertidur di kursi belakang, Diego kembali bertanya, "Kenapa kamu kembali ke negara ini? Bukankah tempat ini yang telah menghancurkan hidup kamu?" Tria menoleh ke arahnya, ekspresinya dingin seperti es. "Aurora Jewelry menawariku 200 miliar untuk menjadi desainer mereka," jawabnya santai. Diego mengerutkan kening. "Tunggu, bukankah itu perusahaan milik keluargamu? Bagaimana bisa mereka merekrut kamu sebagai desainer sementara mereka sudah tidak menganggap kamu bagian dari keluarga?" Tria tersenyum sinis. "Sekarang direkturnya adalah adik tiriku, Tiara. Dia yang sudah menawariku dengan harga segitu.
Diego tertawa geli. Kalau dia tahu kamu adalah Masaya, desainer perhiasan terkenal di dunia internasional, mungkin dia bakal pingsan di tempat. 200 miliar. Harga yang sangat konyol untuk seseorang sepertimu. Masaya adalah nama samaran Tria di dunia desain perhiasan. Gaya desainnya yang memadukan elemen klasik timur dengan modernitas menjadikannya favorit banyak klien internasional. Bahkan, sebuah perusahaan terkenal di Jepang pernah menawarkan 1,5 triliun hanya untuk merekrutnya. Tria menoleh dan tersenyum licik. Justru karena itu aku menolak 200 miliar mereka. Aku menaikkan harga menjadi 2 triliun, dan mereka menyetujuinya. Diego menelan ludah kasar. Bahkan gajinya sebagai artis ternama pun tak akan mencapai angka itu. Setelah makan siang, Tria meminta Diego untuk mengantarnya ke kantor pusat Aurora Jewelry. Saatnya mengambil kembali haknya. Gedung megah perusahaan itu berdiri kokoh di hadapannya. Tria turun dari mobil, lalu menoleh ke arah anak-anaknya dengan lembut. Ibu mau kerja dulu, iya. Sofia, Clarissa, kalian ikut ayah Diego pulang ke villa. Sore nanti kita jalan-jalan dan makan es krim. Sofia dan Clarissa mengangguk sebelum mencium pipi ibunya. Saat Diego bersiap membawa mereka pergi, Sofia tiba-tiba menatap Diego dengan serius. Ayah Diego, kamu harus beritahu kami. Ada masalah apa ibu dengan keluarga Porter? Diego tertegun. Sejak kapan anak usia 5 tahun ingin tahu urusan orang dewasa? Kami adalah kesayangan ibu. Kami tidak akan membiarkan ibu ditindas lagi. Aku dan Kak Sofia akan membantu ibu. Tambah Clarissa penuh keyakinan. Diego mulai berkeringat. Apakah benar anak-anak ini baru berusia 5 tahun? Di lobi perusahaan, Tria berdiri tegak. Ini adalah perusahaan milik ibunya, namun kini dikuasai Tiara setelah diberikan oleh Elio, ayah mereka. Tria melangkah ke meja resepsionis dan berkata, aku ingin bertemu dengan Nona Tiara. Apakah sudah membuat janji? Tanya resepsionis itu acuh tak acuh. Belum, tapi Tiara sendiri yang menghubungiku, jawab Tria dingin. Resepsionis itu meliriknya dengan sinis. Maaf, jika tidak ada janji, Anda tidak bisa bertemu dengan direktur kami. Beliau sangat sibuk. Seperti inikah pelayanan perusahaan Aurora? Suara Tria terdengar dingin. Hei, apa maksudmu? Tria tersenyum tipis. Aku hanya bertanya, apakah bermain ponsel, men-scroll TikTok dan melihat live jualan juga termasuk sibuk? Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar di belakangnya. Aku kira siapa, ternyata kamu, Tria, suara Tiara menggema. Masih berani juga kamu kembali ke negara ini? Tria menoleh dan tersenyum sinis. Kebetulan sekali. Tolong ajarkan resepsionismu ini cara bersikap sopan terhadap tamu. Dia tidak punya sopan santun. Tiara mengepalkan tangan. Hanya butuh satu tatapan untuk menyadari bahwa Tria kini berubah lebih anggun, lebih kuat, lebih cantik. Namun, sebelum ia bisa bicara, suara berat bariton seorang pria terdengar. Ada apa ini? Tria menoleh, dan saat tatapan mereka bertemu, tubuhnya tiba-tiba menegang. Wajah lelaki itu. Kenapa mirip sekali dengan dua boneku di rumah? Batin Tria heran. Bastian sangat mirip sekali dengan Sofia dan Clarissa. Tiara berdiri di sisi Bastian dengan ekspresi polos, seolah tak tahu apa-apa. Bastian, dia gak mungkin Masaya, desainer terkenal itu. Dia pasti bohong. Mana mungkin Tria adalah Masaya. Tiara sendiri pernah tinggal serumah dengannya, tapi tak pernah tahu kalau Tria pandai mendesain perhiasan. Seluruh industri mode perhiasan pun belum pernah melihat wajah Masaya, hanya mendengar namanya.
Bukankah hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk mengaku-ngaku sebagai Masaya? Tiara tersenyum sinis. Kalau kamu memang Masaya, tunjukkan buktinya pada kami. Ia melipat tangan di dada dan menatap Tria dengan penuh kemenangan. Setahu aku, Masaya pernah menerima penghargaan dari keluarga kerajaan Britania. Sebagai bukti, dia punya lencana kerajaan. Itu bukan barang sepele. Orang biasa gak mungkin bisa memilikinya. Setelah mengatakan itu, Tiara merasa bangga. Teruslah berakting, Tria. Kalau kamu gak bisa buktiin, berarti kamu sudah menyinggung Bastian Grace. Dan kalau itu terjadi, kamu gak akan bisa bertahan di negara ini seumur hidupmu. Semua orang tahu betapa dekatnya Bastian dengan keluarga kerajaan Britania. Tentu saja dia sudah melihat lencana itu. Jika Tria mencoba memalsukannya, pasti akan ketahuan. Namun, bukannya panik, Tria malah tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin aku menunjukkan barang berharga seperti itu padamu? Dengan kata lain, kamu sangat tidak pantas melihatnya, Nona Direktur. Wajah Tiara menegang, tapi ia tetap mempertahankan senyuman palsunya. Bilang aja kalau kamu gak punya lencana itu. Bastian, lihat sendiri. Dia pembohong. Tiara menoleh ke Bastian dengan penuh percaya diri. Kamu kan tamu kehormatan keluarga kerajaan Britania dan juga punya lencana sendiri. Dia pasti takut ketahuan bahwa yang palsu. Tiara tersenyum puas saat melihat Tria tak segera mengeluarkan buktinya. Bastian melangkah mendekati Tria dengan tatapan dingin. Uang 2 triliun itu memang aku yang kasih, dan aku juga yang mengusulkan merekrut Masaya. Kalau kamu bisa buktiin identitasmu, aku anggap masalah ini selesai. Tapi kalau gak, jangan harap bisa tinggal di negara ini lagi. Aku akan memboikot namamu. Saat Bastian semakin dekat, tiba-tiba Tria mencium aroma parfumnya dan tubuhnya menegang. Jaguar klasik. Kenapa baunya sama persis dengan laki-laki di malam itu, 5 tahun lalu? Melihat Tria tiba-tiba pucat, Bastian tidak memberi kesempatan lagi. Karena kamu gak bisa membuktikannya, pergi sekarang juga. Jangan sampai aku menyuruh orang menyeretmu keluar. Tiara nyaris bersorak kegirangan. Tria, udah 5 tahun, kenapa balik lagi ke sini? Mau cari mati? Batinnya. Namun, sebelum Tiara sempat menikmati kemenangan, Tria tiba-tiba mendongak dan menatap Bastian dengan senyum sinis. Tuan, apa kamu yakin? Langkah Bastian terhenti. Ia menoleh, menatap Tria tajam. Kalau aku bisa membuktikan identitasku, gimana? Dan soal tamparan Tiara tadi bagaimana? Wajah Tiara langsung pucat. Ia melirik Bastian dengan cemas. Selama 6 tahun ini, meskipun berstatus pacar Bastian, pria itu tak pernah menyentuhnya. Satu-satunya alasan mereka bisa sedekat ini adalah karena jebakan 5 tahun lalu. Kamar hotel yang digunakan dalam jebakan itu bahkan dipesan atas nama Tiara. Aku akan menyuruh Tiara minta maaf. Jawaban Bastian terdengar datar. Tria mengangkat alis. Dia sudah menamparku, dan aku hanya dapat permintaan maaf. Tidak adil. Bastian menatapnya tajam. Lalu apa maumu? Tria tersenyum tipis. Mata harus dibalas dengan mata. Aku harus menamparnya juga agar impas.